وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعي التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد فأوصيكم وإياي نفسي بطاعة الله وتقواه. وقال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat وزمرة المؤمنين والمؤminat, athabakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan selalu kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada kekasihnya, kekasih Allah, tambatan hati kita, teladan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah dan setia dalam menjunjung tinggi kebenaran dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah dalam setiap tindakan, ucapan dan aktivitas. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kembali, dan seperti biasa kita akan melanjutkan kajian tafsir tadabbur surah Juz Ammah, dan masih dalam surah An-Naba. Terlebih dahulu mari kita baca seperti biasa, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan terkait dengan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ketidakyakinan dan percayaan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang secara jelas bahwa Al-Qur'an merupakan jalan kebenaran. Al-Qur'an merupakan jalan kebahagiaan. Al-Qur'an menjadi jalan agar manusia tidak tersesat. Dan ini sudah dipastikan di dalam Al-Qur'an. Surah Thaha ayat 124 sampai dengan 126.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang mengingkari, menjauh, berpaling dari zikri, dan zikri ini dipahami oleh para ulama adalah pesan-pesan Allah berupa wahyunya di dalam Al-Quran, maka Allah janjikan kepadanya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya adalah penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka ini memiliki beberapa makna, dan ini efek dari menjauhnya seseorang dari kitab suci Al-Quran. Kehidupan yang sempit diartikan yaitu kehidupan di dunia, yaitu tidak ada ketenangan baginya, dadanya tidak lapang, bahkan selalu sempit dan sesak, hatinya khawatir karena kesesatannya, serta mereka tenggelam dalam keraguan-raguannya. Walaupun sesungguhnya secara lahiriah bisa jadi mereka hidup mewah, memakai pakaian-pakaian yang apapun yang mereka sukai, memakan makanan apapun yang disukainya, tempat tinggal mereka yang mewah dan sangat disukainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap, tidak punya pegangan, tidak memiliki petunjuk, bahkan selalu dibarengi dengan rasa khawatir, bingung, ragu, dan terus-menerus tenggelam dalam keraguan-keraguan tersebut. Inilah makna pertama dari ma'isyatan dhanka yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, ma'isyatan dhanka juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ma'isyatan dhanka adalah kesengsaraan. Bila sesuatu kaum sesat, mereka berpaling dari kebenaran, padahal kehidupan mereka makmur dan mudah lagi bersikap sombong, maka itulah yang disebut dengan kehidupan yang sempit. Kenapa demikian? Kata Ibnu Abbas, karena mereka memandang bahwa tidaklah Allah menentang prinsip kehidupan mereka yang berburuk sangka kepada Allah dan mendustakannya. Maka apabila seseorang hamba mendustakan Allah, berburuk sangka terhadap Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah, maka kehidupan akan menjadi keras. Kehidupan keras inilah yang disebut dengan kehidupan yang sempit. Ad-Dhahhak Malik bin Dinar juga menyatakan, bahkan Ikrimah di dalam tafsir Ibnu Katsir mengartikan kehidupan itu dengan pekerjaan yang buruk dan rezeki yang kotor. Sufyan bin Uyainah berpendapat dalam makna yang lain, artinya kuburan menghempitnya sehingga tulang belulang iganya berantakan bila ia telah mati nanti. Ya, sebagaimana mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ibnu Hatim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah fi qaulillahi azza wa jalla fa inna lahu ma'isyatan dhanka qala dhammatul qabri. Ketika beliau mengatakan ya, bahwa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka itu adalah kuburan menghimpitnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa penafsiran para ulama itu dapat kita simpulkan bahwa yang disebut dengan ma'isyatan dhanka itu yaitu kesengsaraan yang dialami oleh seseorang, baik hidup di dunia sampai kemudian masa di kuburannya. Apa yang menyebabkan kehidupan itu menjadi sengsara? Karena ketidaktenangan batinnya. Dan ketidaktenangan batin itu penyebabnya adalah karena menjauhnya seseorang dari kitabullah. Maka barang siapa yang dekat dengan kitabullah, akrab dengan Al-Quran,
mempelajarinya, mentadabburinya, lalu mengamalkannya, maka Allah berikan jaminan baginya kehidupannya menjadi kehidupan bahagia, kehidupan yang tenang, dan itu bisa dirasakan bagi siapapun yang memiliki keakraban dengan kitabullah itu. Rasa batinnya kemudian tenang, bahagia, karena Allah sendiri yang menyebutkan bahwa tidak ada ketenangan itu kecuali ketika kita kembali kepada sumbernya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir Allah itu hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram? Belum saat ketika kita akrab dengan Al-Quran, lalu menelaah isi-isi kandungan-kandungan kitab suci yang menjelaskan tentang bagaimana makna kehidupan yang sesungguhnya, maka akan tenang hidup ini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kan menyebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita mentadabburi berapa besar, seberapa sayang rahmatnya Allah kepada kita saat kita melakukan amal saleh sekecil apapun, maka Allah akan ganti. Betapa Allah juga sebutkan, sesungguhnya berbahagialah bagi orang-orang yang ditimpa musibah lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya penyerahan diri kita kepada Allah, menyatakan bahwa apapun yang Allah tetapkan bagi kita, semua itu adalah kehendak Allah. Jadi kandungan-kandungan ayat itulah yang akan membuat jiwa kita menjadi bahagia. Nah, karena itu kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata hukuman Allah ini tidak cukup sampai di situ saja. Tidak cukup dengan kesempitan hidup, kesengsaraan hidup kita, ketidaktenangan jiwanya. Tapi pada hari kiamat nanti Allah akan lanjutkan hukuman itu. Maka Allah sampaikan masih dalam surat Thaha, kalau yang tadi ayat 123, maka lanjutannya ayat 124, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tentu kalau kita ditanya, tidak ada seorang yang menginginkan matanya tertutup dan tidak melihat. Terlebih pada hari kiamat nanti. As-Saddi, Mujahid, makna yang dimaksud bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak mempunyai alasan kelak di hari kiamat untuk membela dirinya. Jadi yang disebut nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma itu bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Ya, kalau makna majazi, ada yang memahami bahwa kelak mereka tidak punya pembelaan diri di hadapan Allah yaumal qiyamah. Dan nggak bisa, mereka hanya menundukkan kepalanya, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut dengan a'ma ini hakiki, obut matanya pada suatu hari nanti ketika yaumul qiyamah akan dibutakan oleh Allah. Ketika dibangkitkan, digiring ke neraka dalam keadaan buta penglihatan dan juga buta hatinya. Sebagaimana merujuk dalam surah Al-Isra ayat 97. Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira." Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dan dalam keadaan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Karena itulah dalam surah ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meminta kepada Allah dengan kalimat Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa kemudian kau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Kapan mereka melihat? Ketika hidup di dunia. Maka pertanyaan itu Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, maka kamu melupakannya,
Lupa di dalam ayat ini dipahami para ulama adalah meninggalkan, bukan lupa dalam makna alfa. Karena kalau lupa Allah pasti maafkan. Rufi'al qalam, Allah akan mengangkat dosa orang-orang, salah satu di antaranya adalah orang lupa sampai dia mengingatnya. Maka kata-kata nisyan di dalam ayat ini lebih cenderung dipahami meninggalkan, memalingkan diri dari Al-Quran. Aku sudah turunkan ayat kepada kalian, tapi kalian malah menjadikan kitab selain Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Aku sudah turunkan Al-Quran, tapi kalian enggan untuk mentadaburinya, memahaminya, apalagi mengamalkan dalam kehidupan kalian. Kalian hanya mengambil sesuatu yang menguntungkan saja, sedangkan sesuatu yang kalian anggap tidak menguntungkan, kalian tinggalkan. Ini kan berarti kan gak kafah terhadap Al-Quran. Maka segala sesuatu itu sudah punya pijakannya, Pak. Bukan Al-Quran itu bukan hanya mengatur urusan-urusan kita dengan Allah saja, tapi juga Al-Quran mengatur urusan-urusan kita dengan sesama manusia. Bahkan sampai dimensi kehidupan, seluruh aspek kehidupan diatur oleh Al-Quran. Ekonomi, Al-Quran mengaturnya. Bahkan sampai siasah, hal terkait dengan politik pun Al-Quran mengaturnya. Kalau ingin detail, mengkaji secara mendalam, maka sungguh tidak ada pedoman yang paling sempurna kecuali Al-Quran. Maka kalau kita pengen hidup itu bahagia, tenang, maka kembali kepada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memudahkan, bukan untuk menyengsarakan. Tapi kadang hidup kita jadi sengsara karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Lihat surat Thaha. Thaha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami menurunkan ayat Al-Quran itu kecuali, tidaklah aku menurunkan Al-Quran itu untuk melahirkan kesengsaraan bagi kalian. Litashqa, bukan. Tapi aku turunkan Al-Quran, syariat itu untuk memudahkan kehidupan kita semuanya. Maka mari, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Dan masa-masa emas dulu masanya, di mana para sahabat, para ulama-ulama, sampai kemudian para intelektual muslim itu, mereka mampu berjaya melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang besar. Bahkan kemudian sampai saat ini masih diakui keberadaannya, karena ilmu-ilmu yang mereka torehkan itu penyebabnya adalah bukan hanya ansih karena intelektualnya, tapi karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Lalu jika hari ini kehidupan kita tidak tentram, tidak baik, apa penyebabnya? Jelas karena kita menjauh dari Al-Quran. Ketakwaan, law kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya umat manusia itu beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah janjikan, aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi itu. Dan itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mengatakan, aku dulu turunkan ayat kepada kalian. Atatka ayatuna, aku turunkan ayat-ayatku kepada kalian. Fanasitaha, tapi kalian tinggalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini aku pun meninggalkan kalian sebagaimana kalian meninggalkan aku dulu. Dan tidak ada kehidupan yang paling mengerikan, yang paling menakutkan, kecuali saat nanti Allah tidak mengenal kita, meninggalkan kita, tidak mengajak bicara kita, tidak mensucikan kita. Dan itu kesengsaraan yang paling besar, kerugian yang paling besar. Kalau di dunia ada orang yang tidak menyapa, saya yakin masih ada orang yang menyapa. Kalau satu kampung tidak menerima kita, masih ada kampung yang lain. Tapi kalau pemilik alam semesta ini sudah tidak menerima kita, lalu kemana kita akan singgah? Kemana kita akan tinggal? Kemana kita akan menginap? Kenapa? Karena sang pemilik alam semesta ini sudah tidak ridho kepada makhluk itu, kepada manusia itu. Maka ini akan terjadi nanti, ya, terutama tentu bagi orang-orang kafir, dan juga termasuk selain kafir yang memiliki sikap dan sifat yang sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka dalam ayat yang lain kan sama firman-Nya, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka
sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Mereka mengingkari pertemuan, maka hari ini aku pun meninggalkan kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi saya katakan an-nisyan di sini bukan berarti lupa. Karena lupa itu dimaklumi. Lupa itu berarti tidak ingat. Kalau tidak ingat itu dikenai taklif enggak? Dibebani hukum apa tidak? Ya tidak. Orang yang lupa itu ya dimaafkan oleh Allah. Maka tidak bisa diartikan nisyan di sini sebagai lupa saja. Kan nanti bisa menyalahi ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi yang lain. Ada hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi di dalam sabda beliau, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Yang pertama, ketika hamba itu tidak sengaja melakukan sesuatu. Namanya juga tidak sengaja, maka Allah maafkan. Yang kedua, ketika manusia lupa, maka Allah juga maafkan. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, jika dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa dan sudah tidak punya pilihan. Seperti kasus Ammar bin Yasir, saat kemudian dia menyatakan kekufurannya karena melihat Yasir dan Sumayyah, ibu dan bapaknya, disiksa dan dibunuh saat itu. Lalu dia menyatakan keikutsertaannya kepada agama nenek moyangnya. Dan penyesalan luar biasa lahir dalam diri Ammar, sehingga datang kepada Nabi, lalu menyesali tentang ucapan yang diucapkan kepada Nabi, ucapan yang diucapkan olehnya kepada kaum Quraisy saat itu, sehingga dia seakan-akan sudah menyatakan dirinya sebagai orang kafir. Maka turunkan ayat terkait dengan pribadi Ammar bin Yasir, illa mastukrihu, kecuali seseorang yang kemudian dipaksa dan hatinya masih dalam keadaan menjadi seorang muslim. Maka keadaan terpaksa ini juga menjadi salah satu komponen dimaafkannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sambung pada ayat berikutnya. Apa yang sudah kita gambarkan di dalam ayat 28, 27 dan sebelumnya tentang azab yang Allah berikan itu harus kita sampaikan bahwa hukuman-hukuman itu menjadi ketetapan Allah yang tidak akan pernah salah dan keliru untuk ditempatkan. Maka nanti ketika di akhirat, siapapun yang mendapatkan hasil dari semua upaya-upaya dunianya, maka hakikatnya apa yang kita terima itu adalah ketetapan Allah yang seadil-adilnya. Karena Allah itu tidak punya tendensius apapun dalam menetapkan hukum bagi hamba-hambanya. Allah enggak mengambil keuntungan sedikit pun dalam menetapkan apapun untuk hambanya. Aturan-aturan Allah, maka enggak ada aturan yang paling adil ya kecuali aturan Allah. Allah enggak punya ambisi. Beda dengan manusia yang punya ambisi, yang punya tendensi. Maka hukum itu akan diamandemen terus selama manusia itu punya nafsu. Ada nggak hukum yang kemudian tetap berlaku sampai hari kiamat? Nggak ada. Kadang kalau nggak cocok ya dirubah lagi. Kalau nggak cocok ya dirubah lagi. Ya manusia punya tendensi baik untuk dirinya secara personal, meskipun bisa jadi juga masuk komunal. Ada partai, ada komunitas, ada macam-macam. Tapi kalau Allah nggak punya tendensi apapun dalam menentukan hukumnya untuk kita semua. Ya. Jadi apapun ketetapan Allah untuk hambanya, berarti itu adalah hal yang terbaik yang Allah sudah tetapkan bagi setiap hambanya. Maka Allah katakan apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Apa itu yang dicatat? Ketetapan Allah. Terkait dengan apa? Maqadir kulla syai', takdir segala sesuatu Allah sudah tetapkan. Termasuk juga amal-amal kebajikan dan amal keburukan.
mari kita lihat bagaimana para ulama kemudian menafsirkan kata-kata wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ini mencakup segala yang dilakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi wa kulla syai'in, segala yang diciptakan oleh Allah. Apa itu? Menciptakan dan mengatur segala sesuatu, itu disebut kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi kan Allah itu kan menciptakan, Allah juga memiliki, Allah juga yang mengatur kan. Maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, segala sesuatu yang diatur oleh Allah terkait dengan hamba-hambanya berupa perkataan, perbuatan, termasuk segala yang besar maupun yang kecil, maka disebut kulla syai'in, segala sesuatu. Ahsaynahu, telah kami catat dalam satu kitab, kami patenkan dengan pencatatan yang detail, yang tidak pernah ada kekeliruannya. Ini perlu menjadi catatan buat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu nanti terkait dengan amal perbuatan dan ucapan manusia yang detail, tanpa ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang keliru. Nggak ada missnya, nggak ada errornya. Karena potensi error itu bagi Allah itu nonsense, nggak punya. Tapi kalau potensi error buat manusia, ya emang isinya, otaknya ya error, alat yang digunakan juga error, ya kan potensi. Sekuat apapun kita jaga ya kadang-kadang juga ya tembus juga ya. Kalau main-main internet, kalau data-data itu kan hacker tembus juga. Allah nggak bisa dihacker, memang udah ketetapannya begitu. Maka nanti setiap orang kalau sudah di akhirat nanti nggak ada yang bisa protes kepada Allah, karena ternyata catatan-catatan lengkap yang dihidangkan di hadapannya itu diakui betul olehnya. Bahkan sesuatu yang dulu dilupakan olehnya pun kemudian terungkap saat itu. Maka sampai orang-orang kafir kemudian berkata, ma'ali hadzal kitab, pernah saya sampaikan, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsahallah. Kitab apa ini yang mereka nggak pernah temukan kitab itu, sehingga sampai kemudian mereka mengatakan kitab apa ini, tidak ada satupun yang terlewatkan dari kitab ini, baik yang kecil maupun yang besar, dari ucapan baik dalam keadaan sendiri maupun di keadaan ramai, saat kemudian dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, apa yang dilakukan secara zahir bahkan apa yang tersimpan di dalam batinnya. Sampai manusia ini kan kalimat kaget, ma li hadzal kitab, apa ini kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada sesuatu yang terlewatkan baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsahallah, kecuali semuanya sudah tercatat rapi detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada missnya, Pak. Maka kalau hari ini kita berbohong, mungkin kita bisa selamat. Tapi kebohongan itu nanti akan terungkap di akhirat nanti. Ketika jiwa kita kemudian tergoncang, lalu memilih jalan yang tidak baik, maka itu juga nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Maka kalau ada bahasa itu, jangan bangga menjadi orang pendosa saat dosamu tidak diketahui oleh manusia. Karena Sang Maha Tahu mengetahui dosamu. Jangan bersedih saat amalmu tidak diketahui orang, bahkan tidak disanjung oleh orang lain, karena sungguh Maha Pencatat amal kebaikan, Maha tahu tentang amal sekecil apapun yang kita lakukan. Jadi kalau orang sudah memahami ayat ini, memahami kalimat ini, nggak akan pernah bersedih hidupnya. Bapak berbuat baik tapi nggak disanjung, nggak dihormati, nggak dielulukan, nyantai aja. Karena yang kita cari kan bukan itu. Harapan kita yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ada masanya saat kita berbuat kok gak disanjung, meskipun sanjungan, kehormatan itu melekat erat dengan fitrah setiap manusia. Nggak ada yang nggak pengen disanjung. Saya yakin semuanya pengen disanjung, fitrahnya. Sampai ibu-ibu yang punya anak juga pengen disanjung sama anaknya.
Ini anak siapa nih, cantik banget, anak siapa gitu. Untung anaknya belum bisa ngomong. Kalau ngomong kan ibu, saya kan anaknya ibu, bukan anaknya saya gitu. Jadi bahasanya gampangnya begitu, karena pengen disebut, pengen disanjung. Manusia punya sifat begitu. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, Bapak-bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab menjadi catatan. Di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, innallaha ta'ala kataba maqadira kulla syai'in ila an taqumas sa'ah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Takdir apa saja takdir manusia, hidup matinya, rizkinya. La tadri ma taksibu ghada, la tadri bi ayyi ardin tamut. Kita enggak tahu di bumi mana kita mati. Kita enggak tahu besok kita akan peroleh apa. Kita enggak tahu besok hujan apa enggak. Itu kan Allah yang punya takdir. Kita cuman memprediksi. Siapa yang tahu besok masih hidup apa enggak? Jangankan besok, pulang dari sini aja kita enggak tahu mati apa enggak. Enggak tahu kita. Ya, besok kita kira-kira pedagang itu menghasilkan berapa nominal besok, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, karena itu apa yang kemudian dicatat oleh Allah di dalam kullu syai'in ahsaynahu, apa yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah setiap ucapan itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat raqib dan atid. Ucapan, Pak. Ya. Ada seorang laki-laki yang kemudian masuk ke rumah Imam Ahmad suatu hari. Sedangkan beliau dalam keadaan sakit. Imam Ahmad sakit saat itu. Lalu beliau merintih kesakitan. Maka laki-laki yang masuk ke dalam bilik rumah Imam Ahmad itu berkata, ya Abu Abdillah, sesungguhnya Tawus, salah seorang tabi'in yang masyhur, pernah mengatakan, sesungguhnya rintihan seseorang yang sakit itu ditulis oleh Allah. Rintihan orang yang sakit, rintihan itu kan lebih kepada mengeluh ya. Aduh, kenapa begini sih? Jangan ngeluh tuh dulu. Maka Imam Ahmad rahimahullah berhenti dari rintihannya. Karena apa? Karena beliau takut ditulis rintihan rasa sakitnya itu. Maka kalau kita melihat kasus ini, kisah ini, bagaimana dengan ucapan-ucapan yang tidak terbatas, yang tidak ditahan? Lafaz-lafaz yang terus keluar sepanjang malam dan sepanjang hari, dan semua itu bagian dari protes kita kepada Allah tentang keadaan hidup kita, atau bahkan menjadi lisan-lisan yang tidak memiliki makna, sehingga setiap hari hanya menyebut kekurangan orang lain tanpa pernah menyebut kekurangan diri kita sendiri. Merintih karena sakit saja itu sudah menjadi catatan sebagai pesan buat Imam Ahmad. Apalagi ucapan-ucapan yang tidak memiliki makna. Nah, memang malaikat ditugaskan untuk itu, Pak. Jadi bukan hanya amal yang dilihat oleh malaikat itu, ucapan juga berpengaruh. Maka hati-hati ya ucapan-ucapan itu. Maka tidak ada ucapan yang paling baik. Ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Imam ini sering baca nih. Tidak ada kalimat yang paling baik kecuali mimman da'a ilallah, yang mengajak orang untuk mengenal Allah, dakwah. Maka ada orang yang hidupnya merugi kecuali 4 golongan itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri ini masuk dalam kategori dakwah kepada orang, ngajak pada kebaikan. Kita mesti punya peran itu, Pak. Jadi peran berdakwah itu bukan hanya orang yang duduk di depan lalu mengajarkan kita, bukan. Jadi peran berdakwah itu nahnu du'a ilallah. Kita semua adalah dai Allah. Sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kapasitas kita menjadi dai.
Apa yang bisa kita lakukan? Ya harus begitu. Jadi nggak punya misi hidup kita kecuali membaikkan orang atau menjadikan orang baik, selain menjadikan diri kita menjadi baik. Maka perkataan-perkataan itu ya nasihat, perkataan-perkataan itu ya ucapan yang baik, mengajak kesadaran kepada Allah. Ini perkataan yang paling baik dan Allah sampaikan. Ya, maka tidak ada kalimat ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Maka tidak ada kalimat yang paling baik, paling indah, paling bagus kecuali berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Atau di dalam makna yang lain tidak ada kalimat ucapan yang paling baik kecuali zikir kepada Allah. Baik membaca Al-Quran ataupun kemudian dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil di setiap waktu. Maka kita mintakan kepada Allah agar lisan ini basah. Basah dengan apa? Basah dengan zikir. Bahkan Nabi mengatakan salah satu di antara perbendaharaan manusia yang jauh lebih mahal dibandingkan emas, perak yang kita kumpulkan setiap harinya, selain salah satunya adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, dan hati yang selalu bersyukur. Maka perbendaharaan yang paling besar yang harus kita miliki itu, Pak. Kalau kata Nabi, lisanun dzakir, qalbun syakir, dan seorang wanita atau pasangan hidup yang selalu mengajak untuk dekat dengan Allah. Itulah kekayaan yang paling baik yang kita miliki. Jauh lebih besar nilainya dibandingkan harta yang kita kumpulkan. Apalah makna harta kalau tidak membuat kita tenang? Apa maknanya kehormatan, jabatan, dan lain sebagainya kalau tidak membuat kita jadi bahagia? Maka kebahagiaan seutuhnya itu ada pada hati yang selalu qanaah, hati yang selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan. Maka saya yakin dengan syukur itu Allah akan tambahkan. Ini yang pertama, terkait dengan lafaz. Maka menjaga lidah itu penting. Karena manusia itu kadang terjerumus karena ucapannya yang keliru. Dan Allah akan hitung dan hisab setiap ucapan itu. Sengaja nggak sengaja maka harus dijaga, karena bisa jadi ada orang yang tidak sengaja mengucapkan itu, tapi itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ucapan, ya. Hifdzul lisan min salamatil insan. Menjaga lidah menjadi sumber keselamatan seorang manusia. Jadi ada tingkatan-tingkatan lidah tuh. Lisan yang bermanfaat, lisan yang gak bermanfaat, artinya lisan yang sederhana saja, terus lisan yang terakhir, lisan yang paling gak bermanfaat atau lisan kotor. Kalau lisan yang paling baik adalah lisan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisan yang sederhana ya jelas gak nyambung kalau lagi ngomong, walaupun gak nyakitin orang. Kalau kata Agim, kalau ada orang yang sedang ngomong singa, main nyamber aja dia. Iya, kemarin anak saya baru pulang dari Singapura. Padahal orang lagi ngomongin singa, dia ngomong Singapura, nggak nyambung. Tapi itu kualitasnya yang masih sedang, itu nggak nyambung tapi nggak nyakitin tuh, Pak. Buat orang ketawa lah, orang ngomong singa udah Singapura gitu kan. Nah yang paling buruk itu adalah kalimat yang memang tidak ada kalimat baiknya dari lisannya. Mencemooh orang, mencaci, mengadu domba, dan ini bentuk-bentuk hal yang lain. Nah, kita sambung kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah tugas para malaikat untuk menulis semua ucapan-ucapan manusia. Yang kedua yang akan dicatat juga, ahsainahu, yang kami akan perhitungkan, kata Allah, adalah amal perbuatan manusia. Amal baik berada di sisi sebelah kanan untuk mencatat amal kebaikan adalah malaikat raqib. Sedangkan malaikat yang berada di sisi kiri untuk mencatat amal keburukan adalah malaikat atid. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12, mana kita bahas, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Jadi pekerjaan kita diawasi. Malaikat itu melapor loh, Pak. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan.
Maka bagaimana cara kita agar ketika malaikat itu ada kita beribadah, lalu saat malaikat melapor ke Allah kita juga dalam keadaan ibadah. Nah, ini pengennya mau begitu, Pak. Ya hari Jumat, ya sepekan, kalau harian laporannya kapan, Pak? Lah harian. Hari Senin, Kemis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau kemudian dilaporkan amalku sedangkan aku tidak dalam keadaan berpuasa. Ya, Senin itu laporan harian, Pak. Jangan guru-guru doang laporannya. Kita juga punya laporan catatan manusia per hari. Minggu, Jumat, naik laporan. Ya. Kalau bulanan ada laporan nggak bulanan? Kapan bulan laporan? Manusia mau digaji tiap bulanan. Kalau laporan Bapak mah awal bulan apa akhir bulan? Akhir. Ya. Tahunan. Nah, laporan terus. Jadi malaikat itu menyampaikan kepada Allah tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Maka jelas pekerjaan manusia itu dicatat terus. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka melalui ayat ini ditegaskan Bapak sekalian, setiap perbuatan tidak akan luput dari catatan Allah. Semua catatan itu akan ditunjukkan dari kiamat tanpa celah sedikit pun. Hadis tentang malaikat pencatat amal yang kemudian membahas tentang malaikat pencatat amal baik buruk ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Abu Umamah. Disebutkan kalimatnya, katibul hasanati ala yaminir rajuli wa katibus sayyiati ala yasarir rajuli. Malaikat pencatat amal baik berada di sebelah kanan seseorang, sementara malaikat pencatat amal buruk berada di sebelah kiri seseorang. Wa katibul hasanati aminun ala katibis sayyiat. Sementara malaikat pencatat amal baik menjadi pemimpin malaikat pencatat amal buruk. Fa idza amila hasanatan, apabila seorang melakukan amal baik, malakul yamin ashran, katabaha malakul yamin ashran, maka malaikat yang kanan mencatat 10 pahala baginya. Wa idza amila sayyi'atan qala sahibul yamin li sahibis shimal, dan ketika melakukan keburukan maka berkatalah malaikat yang kanan kepada malaikat yang kiri, da'hu sab'a sa'atin, tinggalkan dia, katanya. Apa itu jangan tinggalkan dia? Tinggalkan dia 7 saat. Barangkali ia bertasbih atau beristighfar meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat disebutkan Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Al-Baidawi, Hasan Basri, Qatadah juga menguatkan terkait dengan malaikat pencatat ini. Jadi Bapak sekalian, dan ini untungnya. Jadi setiap dari apa yang ada dalam diri manusia itu tercatat. Tapi beruntunglah ketika ada hanya orang yang berhasrat belum menjadi catatan keburukan bagi kita sampai dia melakukan niat buruknya. Tapi kalau sudah niat kebaikan, maka Allah akan catat niat itu menjadi kebaikan. Dan ketika dia mengamalkan sesuai dengan niat kebaikannya, maka Allah akan tambahkan, lipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi urusan niat aja udah jadi pahala, Pak. Urusan niat saja sudah jadi pahala. Tapi jangan gara-gara niat akhirnya niat aja kerjaannya. Dari rumah niat besok kajian subuh hari Sabtu, habis itu nggak datang, cuma niat. Ya niat butuh azam, butuh tekad, butuh semangat. Ya itulah. Maka mana yang kemudian dicatat menjadi amal soleh? Kalau niatnya dibarengi dengan azamnya. Jadi bukan hanya sekedar niat dengan azam. Azam itu artinya keinginan keras. Tapi ternyata saat akan melangkah terhalangi oleh sesuatu sehingga dia tidak mampu melangkah. Maka itulah yang dicatat, niat tadi sudah dicatat meskipun dia tidak melakukan amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah waktunya ya? Oke. Baik Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan tentunya kita berharap bahwa Allah menumbuhkan kesadaran dalam jiwa kita. Itulah radar-radar kepekaan terhadap diri kita,
agar kita bisa memilih jalan kebaikan kita, baik ucapan, lisan dan tindakan kita terus mampu kita manage hingga kelak Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya dalam keadaan kita siap mempertanggungjawabkan setiap amal-amal dan ucapan kita di dunia ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.